Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Pertanyaan kali ini adalah, manakah yang merupakan agama sejati? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Agama dapat didefinisikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan atau penyembahan kepada dewa-dewa yang biasanya dinyatakan melalui perbuatan dan upacara. Biasa juga diartikan sebagai sistem kepercayaan, ibadah, dan lain sebagainya yang lazimnya mengandung kode etik. Lebih dari 90% penduduk dunia menganut agama tertentu. Masalahnya adalah ada begitu banyak agama yang berbeda satu dengan yang lainnya. Lantas, mana agama yang benar? Mana yang agama sejati? Dua unsur paling umum yang bisa ditemukan dari suatu agama adalah unsur aturan dan ritual upacara. Ada beberapa agama yang lebih berorientasikan pada ketaatan, melakukan berbagai aturan, lakukan ini dan itu, dan berbagai larangan yang harus dipatuhi supaya seseorang dipandang sebagai penganut agama yang setia. Karena kepatuhannya, maka ia dianggap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dari agama tersebut. Dalam pemahaman agama tersebut, mereka mempercayai bahwa ketika seseorang mematuhi aturan-aturan dalam agama itu, ia akan terlihat benar di hadapan Allah. Agama yang lain lebih berorientasikan pada ritual upacara dibandingkan ketaatan pada aturan. Dengan mempersembahkan korban ini, melakukan tugas itu, ambil bagian dalam pelayanan ini, menyantap hidangan ini dan itu, seseorang akan terlihat benar di hadapan Tuhan. Ada juga agama atau kepercayaan lain yang lebih berorientasikan ritual upacara, namun dalam tingkat yang lebih rendah juga dapat dianggap berorientasikan aturan. Agama sejati tidak berorientasikan kepada aturan atau upacara. Agama sejati harusnya lebih mengenai ada tidaknya relasi dengan Tuhan. Dua hal yang diyakini oleh semua agama adalah bahwa manusia telah terpisah dari Tuhan dan perlu diperdamaikan kembali dengannya. Agama palsu berusaha menyelesaikan masalah ini dengan meminta pemeluknya menaati sejumlah aturan dan upacara-upacara dengan harapan dapat diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Namun, agama sejati menyelesaikan masalah ini dengan mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu memperbaiki pemisahan ini dan Tuhan telah memperbaikinya. Agama sejati mengakui hal-hal sebagai berikut ini. Kita semua telah berdosa dan karena itu terpisah dari Allah. Dalam Roma 3 ayat 23. Jika hubungan ini tidak diperbaiki, hukuman yang adil untuk dosa adalah kematian dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dalam Roma 6 ayat 23. Allah datang kepada kita dalam diri Yesus Kristus dan mati menggantikan manusia, menanggung hukuman yang sepatutnya ditanggung manusia itu sendiri, dan bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa kematiannya merupakan pengorbanan yang memadai. Dalam Roma 5 ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 3-4, dan 2 Korintus 5 ayat 21. Jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya akan kematiannya sebagai pembayaran yang setimpal untuk dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni, diselamatkan, ditebus, diperdamaikan, dan dibenarkan oleh Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9-10, dan Efesus 2 ayat 8-9. Agama sejati memang juga memiliki aturan dan ritual upacara. Tapi ada perbedaan yang krusial dengan agama palsu, terutama mengenai motivasinya. Dalam agama sejati, aturan dan upacara dilaksanakan dengan rasa syukur untuk keselamatan yang Tuhan sediakan, bukan untuk memperoleh keselamatan itu. Agama sejati, kekristenan yang alkitabiah,
memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati, seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, maupun ritual upacara yang harus dilaksanakan, seperti baptisan selam dan perjamuan kudus. Menaati aturan-aturan dan upacara-upacara ini tidak akan membenarkan orang di hadapan Allah. Sebaliknya, pelaksanaan aturan-aturan dan upacara-upacara ini adalah hasil dari relasi seseorang dengan Allah oleh anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Agama palsu ketika melakukan sesuatu baik yang terkait aturan dan ritual upacara biasanya didasari motivasi untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebaliknya, agama sejati menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat agar bisa memiliki hubungan yang benar dengan Allah, dan barulah ia melakukan hal-hal yang benar seperti aturan dan ritual upacara sebagai pernyataan kasihnya kepada Allah dan keinginannya untuk makin dekat kepadanya. Apakah Anda diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan? Jika demikian, silakan kunjungi website di www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar lebih banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.